Kira-kira peluang The Fed dan BI memangkas suku bunga ke depan? Ya, jadi sebelum kita masuk ke The Fed, Mbak Safrina, Ya. pertama dari sisi global, itu ada 3 narasi ekonomi yang cukup besar yang menggerakkan pasar selama ini. Oke. AI boom, Fed cut rate, lalu yang ketiga itulah soft landing ekonomi US. Itu mulai retak satu persatu. Nah, ini penting, kenapa? Karena 3 narasi ekonomi inilah yang menjadi motor penggerak dari bursa yang menaik selama 2024 hingga 2025. Baik. Nah, risk appetite investor saat ini bergeser dari risk taker menjadi risk averse. Posisinya sendiri pun itu tercermin dari Fear and Greed Index yang saat ini masuk ke dalam kondisi extreme fear. Bila sebelumnya market itu disupport oleh naratif economics, saat ini lebih disupport oleh data dependent. Ya. Kembali lagi ke The Fed. Kita melihat memang saat ini pasar cukup yakin The Fed akan potong suku bunga hingga 50 hingga 70%. Baik. Tapi untuk keyakinannya sudah mulai terpecah dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena saat ini lebih data dependent juga. Betul. Untuk market sendiri. Untuk data sendiri kalau kita lihat memang ada beberapa data yang sudah mulai rilis, tapi itu sifatnya juga mix ya. Baik. Dimana kalau data PHK itu naik 183% secara month on month, dan kita sendiri melihatnya ekonomi Amerika itu recover tapi berbentuknya K-shape recovery. Ya. Di mana earning yang memang naik itu di tengah adanya layoff. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di posisinya sendiri pun kita juga melihat bagaimana untuk Bank Indonesia. Dari segi Bank Indonesia itu sudah menurunkan kurang lebih 125 bips dan kita masih melihat ada ruang untuk penurunan kurang lebih di 50 bips menuju 4,25%. Baik. Tapi Bank Indonesia juga perlu hati-hati. Kenapa? Karena likuiditas bank yang cukup ample saat ini yang terjadi, itu lebih adalah pengalihan dana pemerintah sebesar 200 triliun. Betul. Di mana itu sifatnya juga sementara, dana tersebut juga sudah dikonversi menjadikan kredit. Ketika dana tersebut ditarik, maka bank-bank tentu juga akan membutuhkan likuiditas atau menaikkan DPK dengan cara menaikkan suku bunga pinjaman ke depannya. Yang which is itu juga harus diperhatikan oleh Bank Indonesia ketika melakukan transmisi ke depannya. Baik. Tapi secara keseluruhan, apakah Anda melihat kondisi saat ini BI memiliki ruang untuk kembali memangkas suku bunga beberapa waktu ke depan? Seperti apa proyeksinya kalau dari Sinar Mas? Tentu kita melihatnya memang masih ada ruang, kurang lebih di 50 BEPS, tapi baik lagi harus melihat bagaimana kondisi rupiah maupun juga likuiditas perbankan. Ya. Nah, kita juga melihat bahwa penurunan suku bunga yang cukup signifikan kemarin yang terjadi akibat dengan penggelontoran dana 200 triliun, itu memindahkan investor dari yang rupiah menjadi non-rupiah. Kalau kita lihat kenapa rupiah itu melemah, karena dana banyak yang pindah ke falas, dana banyak yang pindah ke offshore. Dan kalau tidak hati-hati, tentu ini bisa mempengaruhi likuiditas yang ada di perbankan, yang which is itu juga akan mempengaruhi likuiditas secara overall. Anda melihat apakah arah suku bunga BI juga tak lepas dari kondisi fundamental ekonomi RI? Dan di mana BI juga kita lihat kan sebenarnya memprioritaskan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sudah memangkas suku bunga acuan sudah beberapa kali ya Pak di tahun ini dan memang cukup agresif. Nah, evaluasi terhadap kondisi fundamental ekonomi Indonesia menurut Pak Genta seperti apa? Karena kita tahu ya sudah rilis beberapa kali belakangan di 5,04, lalu Q2 di 5,13. Dan sebenarnya seperti apa penilaian investor terhadap keadaan ekonomi Indonesia saat ini? Karena tadi saya juga sempat bicara sama Pak Awan gitu ya, ada dana masuk gitu ya ke ekuitas dan surat hutang. Betul. Tapi kalau untuk SBRI itu masih net sale begitu ya Pak? Betul. Silakan. Jadi kita melihat sebenarnya kondisi net sale yang terjadi pada SBN itu bukan karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Tapi lebih kombinasi 2 faktor. Faktor pertama yang global tadi, yang saya bilang bahwa ada 3 narasi ekonomi yang sudah berubah. Yang kedua memang karena switching dari suku bunga simpanan yang turun sangat signifikan, sehingga membuat tidak menarik untuk invest di suku bunga simpanan atau di yield government bond Indonesia. Tapi secara fundamental kita masih melihat cukup solid. Seperti yang Mbak Safrina sampaikan bahwa ekonomi kita masih tumbuh kisaran 5%. Tahun depan bahkan kita juga perkirakan tumbuh lebih tinggi lagi di 5,2%. Inflasi juga cukup terjaga di 2% walaupun memang sempat ada tekanan inflasi yang kita lihat masih akan terjadi hingga kuartal 1 2026 akibat MBG effect. Nah, itu mungkin bisa di atas 3%, tapi itu masih dalam range yang ditargetkan oleh BI sendiri. Lalu yang kita lihat juga dari segi current account deficit juga masih cukup terjaga di minus 0,5 sampai dengan 1,2%. Overall,
kita tidak khawatir dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Ya. Justru malah kita melihat tahun depan itu lebih baik selama Bank Indonesia dan pemerintah bisa menjaga rupiah maupun juga dari likuiditas yang ada di masyarakat. Apakah kita bisa mengatakan bahwa kita tuh optimis gitu ya, ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih tinggi pada 2026 dan tentunya memberikan dampak positif pada arah pasar keuangan domestik? Ya, kita cukup optimis. Nah, motornya apa? Salah satu motornya kita cukup yakin dengan adanya fiskal yang pro-growth, suku bunga yang juga lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Lalu juga kalau kita lihat loan growth itu mungkin akan tumbuh sekitar 9 sampai dengan 12% ya. Ini yang bisa menjadi mesin ekonomi ke depannya. Nah, belanja pemerintah juga cukup besar ya, di mana ada social spending sebesar 508 triliun, MBG itu sekitar 300 triliun, which is itu bisa mendorong dari ekonomi menengah ke bawah posisinya. Nah, kuncinya adalah, yang paling penting adalah selama pemerintah bisa menjaga stabilitas rupiah dan likuiditas perbankan, dan dana pemerintah tadi sudah mulai ditarik, itu bisa terjaga dari likuiditasnya tanpa ada goncangan. Oke, Pak Genta, apa yang Anda bisa sampaikan mengenai tahun 2025 ini untuk Sinarmas Asset Management, untuk manajer investasi gitu ya tentunya ya. Apa yang ingin sampaikan? Banyak yang mengatakan bahwa tahun ini cukup rough, cukup challenging. Betul. Tapi justru dengan challenge-challenge tersebut, jadi semakin optimistis 2026 itu seperti akan ada apa namanya ya, keadaan yang jauh akan lebih baik gitu ya. Seperti apa tahun ini menurut sudut pandang manajer investasi? Ya, kalau kita melihatnya mungkin untuk beberapa aset ya, hingga akhir tahun seperti apa. Untuk SBN kita memperkirakan yield SBN itu akan berkisaran di 6 sampai dengan 6,5% hingga bertahan di tahun depan. Nah, untuk equity kita masih cukup tertarik dengan posisinya. Dimana kalau kita lihat seperti disampaikan oleh Bu Safrina, bahwa terjadi perpindahan flow dari SBN ke ekuitas. Simply karena yield dari SBN itu sudah terasa rendah. Di mana sebenarnya dividen yield untuk beberapa bank BUMN itu masih di atas SBN yield bahkan ya. Betul. Sehingga terjadi switching, dan kalau kita lihat sendiri memang dari SBN kenapa flow asing itu keluar, karena memang terjadi perpindahan ke non IDR instrumen. Kalau buat reksadana kita sendiri, kita cukup yakin dengan reksadana saham untuk tahun ini, akhir tahun hingga tahun depan. Kita memiliki reksadana saham yang dalam pengelolaannya kita leverage menggunakan AI, di mana secara performance untuk kedua fund kita yaitu Dana Saham dan Simas Syariah Unggulan itu memiliki performa yang cukup baik. Year to date untuk Dana Saham itu di 18% versus LQ hanya 2%-an. Sementara untuk Simas Syariah Unggulan itu di 34% dibandingkan JI yang hanya 17%.